Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami mengenai DC Power Supply. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Januar sebagai pemateri 1. Yang kedua ada Angga Saputra sebagai pemateri 2, dan yang terakhir ada Naurah Nazifa sebagai pemateri 3. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu ada definisi power supply. Power supply adalah perangkat atau sistem yang menyuplai daya ke output yang terhubung ke beban atau kelompok beban. Peralatan elektronik harus ditenagai oleh power supply DC atau arus arah yang stabil agar dapat berfungsi dengan baik. Contoh DC power supply yang baik yaitu baterai. Untuk aplikasi yang membutuhkan daya lebih, daya baterai tidak mencukupi. Sumber listrik yang besar merupakan sumber arus bolak-balik yaitu AC dari PLN. Untuk itu diperlukan suatu alat yang dapat mengubah arus bolak-balik tersebut menjadi arus arah. Yang kedua ada fungsi power supply. Power supply sendiri berfungsi sebagai pengubah dari tegangan listrik AC menjadi tegangan DC. Fungsi power supply yang kurang baik atau rusak dapat menghasilkan tegangan DC yang tidak rata dan banyak riaknya. Jika digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, akan menyebabkan kerusakan pada komponen komputer, misalnya hard disk. Yang tiga yaitu prinsip kerja power supply. Yang pertama berdasarkan fungsinya, peralatan power supply menyuplai daya ke peralatan listrik yang membutuhkan daya DC. Sedangkan listrik dari PLN berbentuk AC, oleh karena itu untuk mengubah arus menjadi arus arah, inilah peran power supply. Yang kedua itu sistem kerjanya, mengubah daya 220 volt menjadi aliran daya yang memenuhi persyaratan komponen tersebut atau perangkat listrik yang membutuhkan daya DC dalam proses mengubah arus melalui komponen di power supply. Selanjutnya yaitu ada komponen penyusun dari DC power supply. Yang pertama kita harus mempunyai inputnya yaitu arus AC, dan komponen yang untuk penyusun power supply yaitu ada transformator, penyearah, filter, dan voltage regulator. Dan keluarannya atau outputnya itu berupa arus DC. Selanjutnya ke pemateri 2 kepada Angga, dipersilahkan. Baiklah. Selanjutnya yaitu transformator. Transformator merupakan suatu peralatan listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik pada primer menjadi tegangan bolak-balik pada sekunder dengan menggunakan flux magnet. Selain itu juga digunakan untuk transformasi atau berubah impedansi. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang terjadi dari dua bagian utama yang berbentuk lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Lilitan primer adalah input daripada transformator, sedangkan outputnya adalah pada lilitan sekunder. Meskipun tegangan telah diturunkan, output dari transformator masih berbentuk arus bolak-balik atau arus AC yang harus diproses selanjutnya, seperti pada gambar pada slide berikut. Transformator berdasarkan perbandingannya antara jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder. Transformator ada dua jenis, yaitu transformator step up, yaitu transformator yang mengubah tegangan bolak-balik rendah menjadi tinggi. Transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Yang kedua itu transformator step down, yaitu transformator yang mengubah tegangan bolak-balik tinggi menjadi rendah. Transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pemateri selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Naura Nazifa, kepada Naura dipersilahkan.
Baiklah, selanjutnya yaitu penyiarah gelombang atau rectifier. Rectifier merupakan bagian dari sumber listrik dan fungsinya untuk mengubah sinyal tegangan AC menjadi tegangan DC. Komponen utama penyiarah adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronik yang hanya dapat menghasilkan arus dalam satu arah. Ada dua jenis penyiarah. Yang pertama itu penyiarah setengah gelombang dan yang kedua penyiarah gelombang penuh. Pada gambar di bawah ini merupakan gambar penyiarah setengah gelombang dan penyiarah gelombang penuh. Selanjutnya yaitu filter. Dalam rangkaian DC power supply, filter digunakan untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari komponen kapasitor yang berjenis elektrolit atau elko. Selanjutnya itu filter yang sering digunakan dalam sebuah power supply adalah filter C, RC, dan LC. Filter kapasitor sangat efektif digunakan untuk mengurangi riak komponen AC pada keluaran penyiarah. Pada kondisi ini, tegangan kapasitor menjadi besar dan arus yang mengalir menjadi sangat besar. Saat masukan menjadi besar, keluaran juga menjadi besar. Namun pada saat masukan mengalami penurunan tegangan kapasitor, maka keluaran tidak mengalami penurunan tegangan. Seperti pada di samping, hal ini disebabkan karena kapasitor memerlukan waktu pengosongan muatan. Sebelum tegangan pada kapasitor turun banyak, tegangan pada kapasitor sudah naik lagi. Tegangan berubah yang terjadi disebut tegangan riak. Sutrisno menyatakan riak dapat diperkecil dengan menggunakan kapasitansi yang besar pada beban arus yang besar, akan tetapi penurunan tegangan searah pada arus beban besar tetap terjadi. Selanjutnya itu pengatur tegangan. Untuk menghasilkan tegangan dan arus DC yang tetap stabil diperlukan voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban, dan juga tegangan input yang berasal dari output filter. Voltage regulator pada umumnya terdiri dari dioda Zener, transistor, atau IC. Pada DC power supply yang canggih, biasanya voltage regulator juga dilengkapi dengan short circuit protection atau perlindungan atas hubung singkat. Selanjutnya current limiting atau pembatas arus, atau over voltage protection atau perlindungan atas kelebihan tegangan. Pada gambar di bawah ini yaitu rangkaian dasar IC voltage regulator. Selanjutnya itu kesimpulan. Power supply adalah sebuah perangkat atau sistem yang memasuk listrik atau energi ke output yang dihubungkan pada beban atau kelompok beban. Sistem kerjanya cukup sederhana, yaitu dengan mengubah daya 220 volt ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai kebutuhan alat-alat listrik yang membutuhkan arus DC, di mana dalam proses perubahannya arus listrik tersebut melalui komponen yang ada dalam power supply, seperti transformator, dioda sebagai penyiarah gelombang, dan kapasitor sebagai filter. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.